guys, ketemu lagi di channel And The Developers. Kara sudah mulai menjadi epicentrum cerita Boruto. Organisasi yang keberadaannya jauh lebih misterius daripada Akatsuki ini merupakan organisasi yang sangat berbahaya dan bermodalkan senjata Sense Ninja. Nah, kita pun akhirnya tahu jika Kashin Koji dan Amado melakukan pembelotan terhadap organisasi Kara. Lalu rencana apa saja yang sudah mereka jalankan dan bagaimana tahapan pengkhianatan itu terjadi? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Tokoh intelektual di balik rencana pengkhianatan kepada Kara adalah Amado. Amado adalah seseorang di balik mengapa kekuatan setiap member Inner Kara sangat menakutkan. Disampaikan oleh Kawaki, semua anggota Inner Kara telah dimodifikasi oleh Amado. Saya yakin informasi itu benar, dan mungkin hanya 2 orang saja yang tidak dimodifikasi Amado, yaitu Jigen, dan tentunya Amado itu sendiri. Amado tidak diperlihatkan memiliki kemampuan jutsu apapun. Satu-satunya modal dia untuk menjadi anggota elit Kara adalah otaknya. Amado ini bisa saya bilang ada di level jauh di atas Katasuke, dan bahkan Orochimaru sekalipun. Sepertinya Amado ini adalah jogres dari Orochimaru dan Katasuke. Peranan Amado di Kara terutama dalam mengembangkan penelitian. Mahakarya utama Amado adalah modifikasi tubuh member Inner Kara, di mana dia membuat tubuh mereka seperti layaknya senjata Sense Ninja hidup. Amado juga tokoh utama di balik pengkhianatan terhadap Kara. Amado bersama dengan Kashin Koji menyiapkan berbagai rencana pembelotan. Alasannya memang belum diketahui, tapi saya berasumsi jika di antara semua member Kara, hanya Amado dan Kashin Koji lah yang memiliki sisi manusiawi. Kita semua tahu jika tujuan utama Kara adalah membangkitkan kembali pohon cakra dan menghisap habis semua energi kehidupan di bumi dengan pohon itu. Lalu setelah buah cakra tumbuh, maka buah itu akan dikonsumsi oleh Otsutsuki Ishiki dan antek-anteknya sesama Otsutsuki. Terlihat sekali member lain setuju tanpa memperdebatkan, padahal jika rencana itu berhasil, maka itu berarti keuntungan besar bagi para Otsutsuki dan bukan bagi para member Inner Kara. Mungkin saja mereka akan ikut mati bersama dengan penduduk bumi. Nah, disinilah Amado dan Kashin Koji berperan. Keduanya bergerak dalam senyap untuk menggagalkan rencana Jigen. Mereka berdua melakukan pengkhianatan dengan sangat apik dan tahapannya begitu rinci dan rapi. Dimulai dengan Amado memasukkan koordinat Jubi yang dimiliki Jigen kepada pesawat yang rencananya mengantarkan wadah yaitu Kawaki ke markas Kara. Tujuan utama Amado jelas agar koordinat itu terbaca oleh Konoha, lalu kemudian dia akan menggunakannya untuk bisa menemukan Jubi dan menggagalkan rencana utama dari Jigen. Tapi bagaimana agar Konoha bisa mengetahui tentang koordinat itu? Amado pun merencanakan menggagalkan kiriman wadah melalui pesawat. Dia meminta Kashin Koji untuk menembak wadah itu tepat di perbatasan Konoha. Kashin Koji pun menembaknya tapi dengan cara sehalus mungkin, sehingga terlihat jika jatuhnya pesawat gara-gara kecelakaan agar tidak dicurigai Jigen. Jatuhnya pesawat ini berhasil menarik perhatian Konoha, di mana Konohamaru menginvestigasi dan kemudian memberikan koordinat itu kepada Sai, dan Sai pun memberikannya kepada Sasuke. Akibatnya, Sasuke bisa pergi ke tempat Jubi berada. Di sisi lain, Kashin Koji yang berhasil menjatuhkan pesawat pun pergi ke tempat Victor. Hebatnya, penyusupan Kashin Koji ini sama sekali tidak terdeteksi oleh Victor. Saya yakin cara yang dilakukan Kashin Koji sangat mirip dengan Jiraiya menyusup. Mereka sama-sama menggunakan katak Myobokuzan. Saya punya teori, jika pertama Kashin Koji pergi dengan masuk ke dalam katak kecil, seperti layaknya Jiraiya yang menyusup ke Amegakure, di mana dia menggunakan katak kecil yang masuk ke sana sehingga tidak terdeteksi oleh Pain. Sampailah Kashin Koji ke kediaman Victor, dan dia pun menunggu waktu yang tepat. Nah tentu, Kashin Koji juga harus tetap terlihat oleh Jigen di markas Kara. Karena itu dia menciptakan Bunshin, dan Bunshin itu berada di markas sehingga terlihat seperti Kashin Koji memang ada di markas. Padahal sebenarnya tubuh aslinya ada di kediaman Victor. Bunshin Kashin Koji lalu menciptakan Genjutsu atas perintah Jigen untuk membuat semacam video conference dan melakukan pertemuan pertama Kara seperti yang ada di komik. Di pertemuan itu, Bunshin Kashin Koji mendapatkan perintah dari Jigen untuk pergi ke Konoha dan membawa balik wadah. Memang ini juga yang direncanakan oleh Kashin Koji. Setelah selesai video conference, Kashin Koji yang asli pun masuk ke tempat Victor, dan tanpa Victor sadari, Kashin Koji sudah menempelkan teknik api Zanmai no Shinka di tubuh katak kecil, yang akhirnya menempel dengan cepat di tubuh Victor.
Akibatnya Victor belum sempat melawan dan kemudian beregenerasi karena sudah terbakar dengan teknik ini yang mirip Amaterasu, yang bisa menghancurkan shinobi atau manusia dengan kemampuan regenerasi hebat sekalipun. Setelah berhasil membunuh Victor, Kashin Koji pun pergi ke Konoha. Dia berpapasan dengan Konohamaru dan tim 7 yang meneliti pesawat Kara yang jatuh. Di sini Kashin Koji terlibat pertarungan yang sangat sengit dengan Konohamaru dan sempat hampir membunuh Konohamaru dengan api Zanmai no Shinka. Tapi untungnya karma Boruto aktif sehingga api abadi itu bisa diserap. Nah, di sini saya melihat sebenarnya Kashin Koji tidak serius untuk melawan para ninja Konoha. Dia melakukannya karena agar tidak dicurigai Jigen CS, sehingga seolah dia memang sengaja menyerang Konoha. Rencana selanjutnya adalah Kashin Koji menjalankan perintah Jigen, di mana dia pergi ke Konoha. Ternyata Delta pun curiga dengan Kashin Koji, sehingga dia pun datang menemui Kashin Koji. Setelah pertarungan Garou dengan Kawaki, akhirnya pertarungan itu dimenangkan Kawaki. Lalu kemudian Kawaki dibawa ke Konoha. Kashin Koji dan Delta pun menunggu di pohon yang berada dekat dengan gerbang Konoha. Di sini, Kashin Koji mengatakan kepada Delta jika masuk ke Konoha tidak mudah karena ada ninja sensori yang bisa membaca siapa saja warga non-Konoha yang masuk. Di sini Kashin Koji langsung masuk tanpa khawatir dengan ninja sensori karena cakra dia dikenali sebagai cakra warga Konoha. Alih-alih menangkap langsung Kawaki, Kashin Koji memilih untuk mengirimkan kata kecil sebagai mata-mata. Delta yang terlihat tidak sabar mulai ragu dengan perkataan Kashin Koji perihal ninja sensori Konoha. Dia pun langsung saja masuk dan ternyata memang benar, cakranya dideteksi oleh Ino. Ino pun memberitahu Naruto dan Naruto meminta jangan ada yang ikut campur karena dia akan hadapi Delta sendiri. Terjadilah pertarungan dahsyat di mana tubuh Delta hancur, tapi drone di punggungnya berhasil kabur dan mengaktifkan tubuh yang lainnya. Kashin Koji masih mengawasi Kawaki dengan kapaknya. Terungkap jika tujuan utama Kashin Koji bukan untuk menjalankan perintah Jigen, tapi dia ingin memata-matai Jigen. Dalam hal ini, dia ingin mencari tahu apa yang akan Jigen lakukan jika wadahnya ada di Konoha dan belum sampai sekarang. Ternyata karena waktu yang mepet, Jigen pun akhirnya memutuskan dirinya lah yang pergi ke Konoha. Tapi sebelum pergi ke Konoha, dia terlebih dahulu pergi ke dimensi miliknya untuk menyerap cakra Jubi. Ternyata di sini sesuai dengan rencana Amado. Sasuke kebetulan juga baru sampai dengan teknik space time jutsunya di sana. Sasuke kemudian menemukan simbol-simbol yang jika dipencet keluar hologram. Dan hologram yang terungkap adalah Momoshiki, Kinshiki, Kaguya, dan Ishiki. Ketika Jigen datang, Sasuke melihat Jigen menemui Jubi dan menyerap sebagian cakranya. Jigen pun datang ke Konoha dengan perantara Karma Kawaki. Di sini Kashin Koji berhasil memperoleh informasi tentang kekuatan karma. Jigen pun terlibat pertarungan dengan Naruto dan dilanjutkan di dimensinya dengan Naruto dan Sasuke. Pertarungan ini sayangnya tidak bisa diketahui Kashin Koji, tapi dia menunggu sambil menganalisa. Ternyata Jigen tidak kembali ke Konoha. Di sini Kashin Koji berasumsi jika Jigen bisa saja kalah atau dia menang tapi terluka hebat. Akhirnya Kashin Koji pun memutuskan pergi ke markas Kara. Di markas Kara, Kashin Koji bertemu Amado, dan Amado mengatakan jika Jigen sedang berada di tempat charger portable yang sepertinya bukan fast charging, karena dia baru mengisi cakranya 20%. Boro di dimensi lain menjaga mangkok berisi Naruto, dan Kodo menjaga Jubi. Lalu mereka berdua pun menjalankan rencana utama, di mana Kashin Koji mengirimkan Amado ke Konoha, dan dirinya bersiap melawan Jigen. Di sisi lain, Delta sudah dinonaktifkan oleh Amado. Kita pun akhirnya diperlihatkan bagaimana Amado menjelaskan dengan sangat rinci dan bertahap tentang organisasi Kara kepada Konoha. Bahkan Amado pun sudah mempersiapkan video live streaming pertarungan Kashin Koji dan Jigen lewat kacamatanya yang terhubung ke kata Kashin Koji. Jadi kalau kita lihat bagaimana mereka berdua sudah merencanakan dengan sangat rapi pengkhianatan terhadap Kara. Terlihat sekali teori kami ini ada benarnya untuk masalah tujuan utama pengkhianatan mereka, karena sepertinya Amado dan Kashin Koji sangat tidak setuju dengan rencana besar dari Kara, yang mana memang rencana itu akan memusnahkan seluruh umat manusia dan hanya menguntungkan klan Otsutsuki saja. Untuk Boruto chapter 46, saya rasa akan jadi pertarungan sengit Kashin Koji dan Jigen, dan perlahan identitas Kashin Koji pun akan mulai terungkap. Tapi, saya akan buatkan lagi videonya membahas tentang prediksi Boruto chapter 46. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih.